Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan kelima pengkajian keperawatan. Mari kita mulai. Pertama, apa itu pengkajian? Pengkajian adalah mengumpulkan informasi dengan cara wawancara kepada klien, dalam hal ini adalah pasien atau keluarga terdekat klien yang mengetahui kondisi kesehatan klien. Atau pengkajian juga dapat diperoleh melalui pemeriksaan fisik dan diagnostik yang dilakukan oleh perawat. Berikutnya, bagaimana cara melakukan pengkajian? Yang pertama, adik-adik semua harus melakukan bina hubungan saling percaya, trust antara klien dan perawat. Ketika sudah terbina saling percaya, maka pasien dapat memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi kesehatan mereka. Yang kedua, kontrak waktu. Ada kontrak waktu awal pada saat perawat akan melakukan pengkajian pada pasien. Yang ketiga, sistematis. Wawancara dilakukan dengan pola yang terstruktur, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap terkait kondisi kesehatan klien. Yang keempat, reassessment atau pengkajian ulang. Jadi, ketika perawat sudah melakukan pengkajian di awal bertemu dengan pasien, maka dia pun juga bisa melakukan pengkajian ulang untuk mengupdate informasi tentang kondisi kesehatan klien. Jadi, dapat kita simpulkan, informasi yang diperoleh oleh perawat itu sama dengan data. Jadi, ketika kalian melakukan pengkajian di awal pada pasien, maka kalian memperoleh data. Data itu terbagi atas dua, yaitu data subjektif dan data objektif. Yang mana data subjektif dan mana data objektif? Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Data subjektif adalah data yang diperoleh dari klien atau dari keluarga terdekat. Sedangkan data objektif adalah data yang diperoleh dari observasi perawat, dalam hal ini adalah komunikasi nonverbal dari pasien. Kemudian yang kedua pemeriksaan fisik, dan yang terakhir adalah pemeriksaan diagnostik. Lalu, bagaimana dengan karakteristik data? Karakteristik data itu harus lengkap dan akurat. Jadi, pada saat kalian melakukan pengkajian, informasi yang didapatkan itu harus lengkap. Misalnya saja, pasien mengalami nyeri kepala. Harus diketahui nyeri yang dirasakan pasien itu apakah hanya ada satu tempat atau dia menjalar ke tempat yang lain. Kemudian, perawat juga harus menggali berapa skala dari nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selama ini, perawat menggunakan skala 1 sampai dengan 10, di mana 1 sampai 3 merupakan skala ringan, 4 sampai 6 merupakan skala sedang, dan 7 sampai 10 merupakan skala berat. Kemudian, data juga harus relevan. Jadi, data yang diperoleh mahasiswa atau perawat di rumah sakit ketika dia melakukan pengkajian harus relevan dengan kondisi klien. Jadi, misalnya, pasien mengeluh nyeri, data yang kalian dapatkan di pengkajian harus terkait dan tergambar tentang nyeri yang dirasakan oleh pasien. Lalu, bagaimana format pengkajian? Nah, ingat adik-adik mahasiswa, pengkajian ini tidak boleh dibuat berbeda oleh tiap mahasiswa. Mahasiswa ataupun perawat di rumah sakit punya format untuk bisa melakukan pengkajian. Jadi, misalnya perawat di rumah sakit A, mereka punya format untuk melakukan pengkajian dengan pasien. Dalam format itu terdapat 3 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah identitas pasien. Kenapa harus ada identitas? Dengan adanya identitas, maka pasien dapat dikenali, baik itu umurnya, jenis kelaminnya, dan di mana dia bertempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah keluhan dan riwayat kesehatan pasien. Kenapa kita harus mengetahui keluhan pasien? Karena dengan mengetahui keluhannya, maka kita bisa mengkaji lebih detail lagi terkait dengan kondisi kesehatan pasien dikaitkan dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Riwayat kesehatan pasien pun juga sangat penting. Misalnya saja, ada pasien datang dengan kondisi nyeri kepala dan tensinya 150/110 mmHg. Dengan kondisi tensi seperti ini, kita bisa menanyakan bagaimana riwayat kesehatan sebelumnya. Apakah pernah mengalami tensi dengan tensi yang sama atau keluhan yang sama sebelumnya.
Kemudian yang ketiga, pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan mulai dari kepala sampai dengan ekstremitas bawah yaitu kaki. Kemudian pengkajian kebutuhan dan pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ini perlu adik-adik pahami, di dalamnya itu adalah hasil laboratorium. Misalnya saja kalau selama ini adik-adik pernah melihat ada pasien di rumah sakit diambil darahnya dan kemudian dibawa di lab untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu masuk dalam pemeriksaan diagnostik. Kemudian yang kedua, misalnya ada pasien di rumah sakit yang kemudian dibawa ke ruangan radiologi untuk dilakukan fototoraks. Itu juga merupakan pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ini untuk memperkuat ditegakkannya diagnosa, yaitu diagnosa medis. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Pada kasus dapat kita lihat, Nona H, umur 25 tahun, berjenis kelamin perempuan, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri kepala, menjalar ke leher sampai ke bahu, di mana tanda-tanda vitalnya menunjukkan tekanan darah 140/110 mmHg, nadi 98 kali per menit, dan respiratorinya 20 kali per menit. Kita lihat riwayat kesehatannya. Di tahun 2008, Nona H pernah merasakan keluhan yang sama, namun hanya 2 hari lalu hilang setelah minum obat penghilang nyeri. Di 2013, Nona H kembali merasakan hal yang sama ke puskesmas dan kemudian dicek tensinya, ternyata tensinya naik, yaitu 140/100 mmHg. Kemudian kondisi saat ini, nyeri dirasakan skala 7, menjalar sampai ke leher dan bahu terasa berat. Nona H merasa kali ini nyeri kepalanya lebih berat daripada sebelumnya. Let's discussion. Yang pertama yang kalian harus diskusikan adalah bagaimana dengan data fokusnya, bagaimana klasifikasi datanya, dan apa masalah utamanya. Oke, saya beri kalian kesempatan untuk diskusi selama 15 menit. Selamat berdiskusi. Terima kasih.